Ini adalah asal mula baptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dibaptis itu dimandikan dengan air, bukan dikalungi. Jadi fitnah besar kalau Bapak Anies Baswedan itu dibaptis. Padahal Bapak Anies Baswedan itu cuma dikalungi. Ini cerita awal tentang baptis ya. Jangan salah paham tentang baptis. Apa itu baptis? Jangan salah paham. Baptis itu dimandikan dengan air untuk menyucikan diri, untuk menyucikan agama Kristen. Jadi salah besar kalau baptis itu dikalungi. Itu salah besar. Jadi baptis itu dimandikan, bukan dikalungi. Kalau dikalungi itu bukan dibaptis. Keluar dari arti baptis itu namanya ya. Jangan salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Di media sosial banyak beredar bahwasanya Bapak Anies Baswedan itu telah dibaptis. Berita ini adalah berita bohong. Karena banyak orang-orang Islam tidak tahu apa itu baptis. Sehingga orang-orang awam dari orang-orang Islam ini mudah ditipu dan mudah disesatkan. Baptis adalah mandi dengan air untuk menyucikan diri, untuk memurnikan agama Kristen. Lalu kita lihat di acara ini tidak ada acara Bapak Anies Baswedan mandi. Baptis itu mandi ya, mandi dengan air untuk menyucikan diri, untuk memurnikan agama Kristen. Jadi kalau ada berita Anies Baswedan itu dimandikan, itu adalah hoax. Itu adalah hoax. Karena di sini tidak ada acara pemandian Bapak Anies Baswedan, yang ada cuma dikalungi. Dikalungi itu bukan dibaptis. Coba Anda searching di Google, di gambar Google, di YouTube. Baptis itu bukan dikalungi, baptis itu dimandikan. Ini saya searching di Google ya. Gambar baptis. Nah, ini gambar baptis. Kita lihat ini. Gambar baptis itu dimandikan, ya. Dipercikkan air, itu baptis. Gak ada di sini itu dikalungi, itu dibaptis gak ada. Ini gambar nih. Dimandikan semua nih. Anak kecil dimandikan, orang dewasa dimandikan dengan air. Ah, ini baptis ini. Dimandikan kan ya? Dengan air. Gak ada kalau baptis itu dikalungi. Itu adalah hoax, fitnah, dusta. Ya, seperti itu. Kalau kamu gak percaya apa itu baptis, tanyakan kepada orang-orang Kristen. Baptis itu dimandikan dengan air, bukan dikalungi. Kalau dikalungi itu bukan dibaptis. Jadi hati-hati. Kalau ada video-video yang beredar, kita wajib mengetahui apa itu baptis. Cari di Google, di Wikipedia, atau di YouTube. Apa itu baptis, seperti apa itu baptis. Biar kita tidak kena fitnah, biar kita tidak tersesatkan. Siapa yang menyesatkan kita? Iblis. Nah, itu. Iblis itu punya anak buah. Siapa anak buahnya? Ya para penyesat, buzzer-buzzer RP. Biasanya buzzer-buzzer RP itu kalau bisa buat video bohong dapat uang banyak. Makanya banyak beredar video-video fitnah, video-video dusta. Di media sosial juga beredar Anies Baswedan masuk gereja, masuk tempat-tempat ibadah agama lain, itu murtad. Ya kalau videonya dipotong-potong ya bisa salah. Kalau cuma masuk kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menyembah, bernyanyi-nyanyi, nah itu nggak boleh. Kalau cuma gini itu, kalau menurut saya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu menyembah. Ini kan cuma menaruh dupa. Kalau berdoa sama patung, kalau menurut Islam ya nggak boleh. Kalau menurut saya, mereka itu orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, itu bukan menyembah Allah. Kalau menurut Islam ya, mereka itu menyembah nabi-nabi Allah, menyembah Nabi Isa, ya, menyembah Buddha Gautama,
Padahal itu bukan Allah, mereka itu utusan-utusan Allah, nabi-nabi Allah dan juga nabi-nabi kita. Kalau kita cuma naruh dupa kan nggak apa-apa. Bukan menyembah, yang dilarang itu menyembah, beribadah ya, menyembah, berdoa kepada Yesus, berdoa kepada Buddha Gautama. Nggak boleh, itu yang diharamkan ya. Padahal kiai-kiainya orang Banser itu juga masuk gereja. Kan nggak apa-apa kalau cuma masuk gereja. Yang nggak boleh itu menyembah itu. Ceramah di gereja itu kiai-kiainya Banser itu ceramah di gereja juga. Gus Dur juga masuk gereja. Ceramah di gereja. Tapi Gus Dur itu difitnah, dibaptis. Padahal Gus Dur itu tidak dibaptis, cuma didoakan gitu. Dibaptis itu dimandikan. Jadi Anies Baswedan itu bukan murtad. Kiai-kiai Banser itu tidak murtad. Gus Dur itu tidak murtad. Kalau murtad itu dimandikan. Seperti orang-orang Kristen dimandikan itu sama air, itu baru murtad. Kalau dengar video Ustadz Abu Somad dipotong-potong, ya jadi menyesatkan. Jadi kalau nonton video Abu Somad tuh jangan dipotong-potong, dilihat semua gitu. Ya. Kalau menyerupai kaum itu ya beribadah, menyembah, berdoa. Nah itu. Kalau cuma masuk gereja gak apa-apa, yang gak boleh itu menyembah ya, berdoa, nyanyi-nyanyi itu gak boleh sudah. Dupanya ditaruh di atas kepala lalu berdoa, itu baru murtad, haram. Seperti itu. Demikianlah video ini kami buat, semoga bermanfaat. Karena para penyesat sudah banyak menyesatkan umat Islam. Mereka berkata Bapak Anies Baswedan telah dibaptis murtad, kafir katanya. Maka saya memohon kepada siapa saja yang menonton video ini agar menyebarkan video ini dan memviralkan video ini. Karena sudah banyak orang-orang Islam yang disesatkan. Saya mohon agar video ini disebarkan dan diviralkan agar orang-orang yang terkena fitnah-fitnah Dajjal bisa tercerahkan lagi, agar tidak tersesat lagi, agar tidak dibodohi lagi. Wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mari kita cerdaskan umat dengan berdakwah, share link, foto, video, dan gambar-gambar kepada umat. Membuat umat menjadi cerdas yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Mari berjuang bersama Bapak Anies Baswedan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Semoga bermanfaat. Maukah kita berjuang? Maukah kita berjuang untuk Indonesia yang tercinta ini? Maukah kita untuk mencerdaskan umat? Semoga bermanfaat.